Alur cerita God Level Assassin kini sudah memasuki chapter ke-13. Di cerita sebelumnya, di lapisan terdalam reruntuhan, Shadow membuka peti hadiah reruntuhan. Kemudian cerita berlanjut, isi peti adalah sebuah buku skill, pemberian rahmat tingkat epic, buku keterampilan jenis pembunuh, efek pasif, koreksi hit titik lemah plus 100%, pengganda kerusakan pada titik lemah berlipat ganda. Slit Throat, skill aktif, serangan selanjutnya menimbulkan Slit Throat, menangani 100% dari kerusakan serangan itu per detik untuk 3 detik, cooldown 60 detik, pasif menggandakan hitbox untuk titik lemah musuh. Tetapi bagian yang lebih menjengkelkan ada pada skill aktif Slit Throat. Jika attackku berikutnya memberikan 300 damage, debuff membawakan damage 300 per detik selama 3 detik. Total damage akan menjadi 1200 yang merupakan damage 3 kali. Skillnya seperti instant shadow slash, tetapi skill Slit Throat hanya menghitung serangan pertama. Selain itu, ini adalah tingkat epic, hanya perlu 10 poin evolusi untuk meningkatkannya ke legendary. Loot ini adalah panen yang bagus, burst damageku hanya meningkat beberapa kali. Ini semua berkat Little Black, aku akan menjual sisanya ke partinya, waktunya untuk kembali. Kemudian Shadow mengirim pesan ke Little Black atau Big Plum. Little Black, beritahu Wang Meng untuk kembali ke kota. Aku punya item untuk dijual kepadanya. Expert, kau sudah selesai menjelajahi reruntuhan? Kami akan kembali sekarang. Scene selanjutnya kemudian memperlihatkan Shadow sudah tiba di kota. Shadow terkejut setelah tiba dan berkata, "Ini?" Di hadapannya sudah banyak player menunggunya. Mereka berebutan untuk meminta pertemanan dengan Shadow. Ada juga dari kelompok dari kota Jianghai yang berharap mengajak Shadow bergabung dengan mereka. Bahkan ada yang datang sekedar ingin memperkenalkan adik perempuannya ke Shadow. Expert, kami dari Underwear Town, tolong gendong kami naik level. Expert, kami dari Azure Wave Town. Expert, kami dari... Di sela-sela kerumunan, Shadow berkata dalam hati, tampaknya gerbang teleportasi dari kota lain telah mulai aktif. Aku akhirnya bisa pergi ke kota Firefly Town tempat Song Fei. Kemudian Shadow menghilang di tengah kerumunan, yang membuat semua orang terheran-heran. Shadow menggunakan skill kamuflasenya, dan orang-orang di kerumunan itu saling menyalahkan satu sama lain karena mengganggu Shadow, dan akhirnya Shadow pergi meninggalkan mereka. Kemudian Shadow menghampiri Little Black. Little Black berbalik dan berkata, "Expert Anda di sini." Lalu Little Black memanggil Wang Meng. "Kapten Expert ada di sini." Wang Meng berbalik dan ekspresi Shadow terlihat bingung. Ternyata di antara tim Wang Meng ada adiknya Shadow yang bernama Qin Xiaoyu. Dia adalah adik perempuan Shadow yang mengkhianatinya dengan Song Fei di kehidupan sebelumnya. Di dalam hati Shadow berkata, bagaimana dia bisa masuk ke tim Wang Meng? Kelompok Wang Meng mungkin akan hancur karenanya. Aku harus berhati-hati. Seluruh dunia tahu Shadow itu ada sekarang. Aku tidak boleh mengungkap jati diriku yang sebenarnya. Aku masih tidak bisa menggunakan kekuatanku di kehidupan nyata. Dengan begitu banyak mata yang menatapku, bahkan pisau dapur bisa membunuhku sekarang juga. Qin Xiaoyu melihat Shadow dan berkata dalam hati, jadi ini Shadow. Aku bisa tahu dia kuat hanya dengan melihatnya. Dibandingkan dengannya, party Wang Meng seperti sampah. Jika dia menggendongku, aku bisa bertemu kembali dengan Song Fei dalam hitungan hari. Shadow dan Wang Meng kemudian bertransaksi. Shadow berkata, equipment ini sesuai dengan kelas partimu. Buku skill juga akan meningkatkan kekuatan tempur kita. Totalnya 2200 hari masa hidup. Wang bilang, semahal itu. Semuanya tingkat silver dan gold. Kami tidak mampu membelinya. Tidak apa-apa, kau bisa membayarku nanti, ucap Shadow kepada Wang Meng. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budimu atas bantuanmu selama ini. Kalau kau membutuhkan kami di masa mendatang, sampaikan saja, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Anggota party Wang kemudian memakai equipment berupa helm, lalu dia berkata, sialan, Shadow ini keren banget, aku bisa dapat equipment tingkat gold secepat ini? Wang Meng juga berkata, skill tingkat gold ini gila, DPS-ku jadi 3 kali lipat. Dan expert malah membiarkan kita beli dengan kredit, itu artinya dia percaya pada kita? Wang Meng lanjut berkata, kenapa tidak ada yang khusus untuk priest? Anggota di belakang Wang Meng menatap Xiaoyu lalu bilang,
Kalau nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa. Dia beruntung bisa nguras XP dari kita. Qin Xiaoyu kemudian menemui Shadow. Halo, expert. Aku priest di party Wang Meng. Apakah ada equipment untukku? Dia sambil memberi permintaan pertemanan ke Shadow. Tetapi Qin Xiaoyu terkejut karena Shadow hanya menatapnya dengan tatapan tajam lalu menghilang. Membuat Qin Xiaoyu bertanya-tanya, kemana dia pergi? Wang Meng berkata, mungkin Shadow tidak mendapatkan drop khusus priest. Anggotanya berkata, lebih seperti dia sengaja mengabaikannya. Sedangkan Little Black kagum dengan Shadow karena bisa pergi dan menghilang seperti naga. Itu sangat keren ucapnya. Shadow dalam mode kamuflase berkata dalam hati, aku sebenarnya punya equipment tingkat gold priest di tasku dan juga buku skill priest tingkat gold. Tetapi untuk apa aku harus memberikan benda berharga itu pada Qin Xiaoyu? Seiring kemajuanku, aku akan memiliki banyak equipment tidak terpakai dan skill book. Menjualnya secara terpisah akan membuang banyak waktu. Namun, dukungan Wang Meng terhadap pihak berwenang sangat cocok untuk membeli dalam jumlah besar dariku. Aku tidak boleh membiarkan Qin Xiaoyu mempengaruhi kerjasamaku dengan pihak berwenang. Aku harus segera mencari priest untuk menggantikannya di tim Wang Meng. Benar sekali, aku harus segera menemukan Little Su, Gu Yixue, mantan manajer Guild God Slayer di kehidupan masa laluku. Dia adalah kelas tersembunyi priest, White Avian Priestess, yang datang dengan burung putih yang dapat heal dan memberikan buff. Dia adalah satu-satunya priest yang bisa solo mengalahkan bos tingkat epic. Dia sekutuku yang kuat dibandingkan dengannya. Qin Xiaoyu benar-benar sampah. Kalau dipikir-pikir aku ingat, Little Su juga berasal dari kota Firefly Town, sama seperti Song Fei. Ini sempurna. Shadow berdiri di depan portal ke kota-kota Firefly Town. Kalau aku bisa menemukan Little Su, aku akan masukkan dia ke tim Wang Meng. Scene berlanjut, kini Shadow sudah tiba di kota Firefly Town. Shadow kemudian mengaktifkan skill kamuflasenya dan berjalan melihat situasi kota di sana. Tiba-tiba ada dua player berbicara dan terlihat kesal. Mereka berkata, ayo cepat kembali. HP bos Silver itu tinggal setengah lagi. Kita tak boleh biarkan orang lain mencurinya. Kalau tidak, kita akan mati sia-sia. Sial, si bajingan Song Fei itu membawa begitu banyak fangirl. Siapa yang bisa menandinginya? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana seorang selebriti kecil bisa memiliki begitu banyak penggemar tidak berotak. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus membunuh pria cantik itu hari ini. Mendengar mereka, Shadow berkata dalam hati, aku sudah menemukan petunjuk tentang Song Fei dengan sangat cepat. Shadow berjalan menuju pegunungan dengan pepohonan yang sudah mati. Ini adalah area level 5, Wailing Valley. Monster di sini adalah Ember Fiends dan Shackles. Lalu di balik bebatuan, Shadow menyaksikan pertarungan. Beberapa player sedang bertarung melawan monster berkepala dua. Shadow berkata, itu monster kepala kembar. Ember Fiend adalah bos tingkat silver. Tapi situasinya cukup kacau. Banyak player yang saling serang. Lalu Shadow melihat ke arah kerumunan. Dia berkata, Itu adalah Song Fei. Kedua player sebelumnya datang untuk menyerang Song Fei. Bajingan Song Fei, kau menyerangku dan mencuri masa hidupku terakhir kali. Hari ini aku akan membunuhmu. Kau pikir dengan bersembunyi di belakang gadis making kau akan aman? Aku punya skill anti-mage yang hebat, Lockjaw. Matilah kau. Namun apa yang terjadi? Player itu dikalahkan dengan mudah oleh anggota tim Song Fei. Seorang mage menyerang dengan tongkatnya tepat di kepala player itu, yang membuat temannya terkejut dan ketakutan. Melihat itu, Shadow berkata dalam hati, Song Fei dengan title Heaven Defying Mage God memiliki kelas mage. Di kehidupanku sebelumnya, dia menipu sekelompok fangirl agar memilih kelas mage, lalu mengambil semua equipment dan skill mereka untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tetapi sebuah tim tidak bisa hanya terdiri dari mage, jadi para fangirlnya menemukan solusi. Beberapa memasukkan poin atribut mereka ke dalam intelligence untuk menjadi glass cannon mage. Beberapa orang memasukkan poin atribut mereka ke dalam agility untuk menjadi disruption mage. Beberapa menaruh poin atributnya ke health untuk menjadi mid shield. Dan beberapa menggunakan poin atributnya menjadi strength untuk menjadi battle mage, menggunakan tongkat untuk menyerang.
Di awal, timnya sangat dominan mencuri nyawa player di mana-mana tanpa ada yang dapat melawan mereka. Tentu saja, seiring berjalannya game, sebagian besar fangirl itu mati dengan cepat. Sekian alur cerita God Level Assassin chapter ke-13. Jangan lupa saksikan video alur cerita lainnya di halaman channel Zidan. Terima kasih.